Kalau itu bisa dikendalikan pemerintah, pemerintah punya sendiri, punya anak bangsa lainnya QRIS. QRIS itu kan menarik. Ya. Nah, Prof, kan Prof berarti udah berapa? 6 bulan ya? 5 bulan. 5 bulan jadi ketua Dewan Pers. Apa curhatan teman-teman di komunitas media, pimpinan media ketika bertemu dengan Dewan Pers? Yang pertama yang Anda sampaikan tadi, banyak pengaduan. Orang-orang merasa dirugikan oleh produk berita yang dilakukan seseorang ngaku wartawan, tapi ternyata kualitasnya itu rendah, tidak jaga etika, dan diduga itu wartawan dadakan, abal-abal, ujuk-ujuk, abal-abal atau botrek apapun namanya, dan orang merasa dirugikan. Nah, kemudian datang mengadu pada kami dan kami mediasi. Yang kedua, akibat dari PHK para wartawan tuh, ini kan mereka butuh lapangan kerja. Nah, ada yang kreatif dengan jalan yang baik, tapi ada yang memang mereka mencari peluang. Di mana ada pemerintah daerah, ada proyek dengan dalih ketua informasi, dikorek-korek pasti banyak proyek yang bermasalah. Dan itu umpan empuk bagi mereka untuk blackmail. Gitu. Pak, ini ada, ini gimana Pak? Jangan beritakan. Kalau pejabatnya itu tahu dan berani, lawan aja. Apalagi sekarang orang bikin media online secepat kilat ya. Iya. Dia bisa bikin glassnews.co.id nih. Kalau pejabat tahu dan berani, lawan aja wartawan seperti itu. Tapi kan sebagian tidak tahu dan nggak berani karena memang juga korup mungkin kan. Itu udah punya kesalahan sendiri ya, Prof. Kesalahan sendiri gitu. Itu banyak banget. Laporan pengaduan itu banyak sekali. Nah, yang kedua iklan. Iklan tuh yang menguasai kan platform global. Yes. Dan iklan itu kan buying audience. Siapa audiens, follower, pemirsa yang banyak, iklan datang. Dan itu memberikan ruang subur bagi medsos. Medsos, podcast yang jualan sensasi, followernya banyak, maka terjadi proses monetisasi. Dan akibatnya masyarakat tidak perlu langganan koran, tidak perlu nonton TV, baca media portal. Akibatnya apa? Iklan nggak masuk kan ke TV, karena nggak masuk. TV tidak bisa buat produk yang bagus, investigasi yang bagus itu kan mahal. Kan butuh uang, Bro. Nah iya, makanya akhirnya lari ke sini. Dan lebih lanjut lagi banyak wartawan kena PHK. Ya karena memang udah berat situasinya. Iya, sehingga berita itu hampir sama dengan AI. Berita itu kan sama semuanya dengan Google, sumbernya sama. Tidak eksklusif. Jadi media nih kita merasa bahwa kita berjuang sendirian ya, kayak macet di jalanan jadinya. Kita memproduksi berita sendiri, kemudian kita cari iklan sendiri, kemudian kita ada masalah tidak dibantu sama sekali, sehingga berat. Sehingga selama ini ada gerakan no text for knowledge. Jadi ada teman-teman di komunitas pers bikin gerakan untuk usaha-usaha salah satunya media yang terkait dengan pengetahuan sebaiknya dibebaskan untuk dari satu item pajak. Gimana Prof melihat rencana gerakan ini? Gitu? Satu, tentang iklan tadi mestinya ada data sovereignty dan juga ada platform nasional yang dia bisa mengendalikan distribusi iklan-iklan tadi. Karena iklan itu kurang lebih nasional ya, kurang lebih 70 triliun jumlahnya. Kalau itu bisa dikendalikan pemerintah, pemerintah punya sendiri, punya anak bangsa lainnya QRIS. QRIS itu kan menarik. Produksi dalam negeri dan itu menyayangi Mastercard, Visa Card. Nah, apa nggak bisa itu dilakukan dalam dunia platform? Pasti bisa. Saya tahu ketemu anak-anak yang pinter-pinter bisa. Jadi pemerintah perlu campur tangan intervensi untuk menciptakan tadi platform nasional dan data sovereignty. Yang berikutnya lagi AI misalnya. Ini juga ada usaha perlindungan hak cipta agar jurnalistik itu sebagaimana karya seni dilindungi hak cipta sehingga kalau itu dikomersialisikan harus bayar. Sekarang ini kalau Anda nulis penelitian, investigasi biayanya mahal, kemudian udah masuk AI,
kemudian orang cari informasi dari AI gratis. Gratis, betul. Ini kan merugikan. Kita udah capek-capek riset, investigasi, begitu masuk AI udah lenyap. Ini nggak fair. Makanya ketika jurnalistik itu dikomersialkan, mestinya harus ada copyright-nya. Karena zaman sekarang juga banyak influencer, content creator mengambil informasi dari media-media, media massa juga ya. Jadi ada content creator ngambil dari media massa, terus disampaikan ulang, udah gitu salah lagi. Dan dipercaya lagi sama masyarakat. Udah gitu background media kita gitu. Akhirnya kita yang disalahin, padahal bukan kita yang mengantarkan informasi itu. Yang seperti itu ini hal baru, Pak. Jadi bagi saya, mari semua itu kita identifikasi, kita kaji, kemudian kita atasi problemnya apa. Tapi kalau dari Dewan Pers sendiri melihat begitu banyaknya sumber informasi baik yang memang legal dan kita sebut non legal ya Prof, karena kan mereka bukan media mainstream gitu. Itu melihatnya seperti apa, Prof? Kalau masyarakat yang pasti bagus, kan overwhelmed biarkan aja yang bagus. Saya tahu ada beberapa podcaster yang bagus-bagus, orangnya jelas, pendidikannya, reputasinya. Itu kan membantu pemerintah, membantu pers. Betul. Murah, meriah, berkualitas kan bagus. Gitu. Nah, yang ditatakan yang tidak bagus. Lebih-lebih ketika itu ada unsur politisasi untuk menipu, jualan sensasi, mengejar sponsor yang begitu-begitu hemat saya yang perlu ditertibkan. Pornografi. Sekarang ada podcast yang cuma isinya tuh, wah pokoknya gitulah. Susah ngejelasinnya sama Prof. Tapi itu kembali lagi ke masyarakat kali ya Prof ya. Kalau Prof melihat gimana? Mungkin masyarakat yang harus pintar-pintar ngefilter atau seperti apa Prof? Nah ini bersama. Jadi misalnya pemerintah ada Komdiji, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, ada para mubalek MUI duduk bersama. Ini loh kondisi bangsa ini sedemikian rupa peran informasi dalam merusak, memperbaiki, mendidik masyarakat. Mari kita lihat bersama apa saja informasi yang merusak, kemudian kita mitigasi. Jadi bersama, misalnya di sekolah-sekolah itu harus ada pelajaran, misalnya cek fakta, latihan validasi, kemudian mubalek itu juga jangan seenaknya mengutip informasi yang hoax jelas. Diambil terus disampaikan ke umat. Justru dia harus melatih. Karena kalau dalam agama, wah itu dikecam betul yang namanya berita viral virus itu sekali kita nyebarkan dan nanti dipercaya dan itu salah, dosanya itu berlipat-lipat dan yang nyebarkan dosa loh. Iya, dosa jariah dong berarti. Iya. Tapi memang berarti banyak banget PR kita ya Prof. Maksudnya di Indonesia itu setiap hari ada aja gitu loh Prof, kejadiannya. Dan itu pasti masuk berita. Penduduk kita tuh banyak. Tingkat pendidikan, ekonomi, penyebaran penduduk itu kan banyak tersebar kemana-mana. Jadi tidak mudah. Kalau negara kecil itu relatif mudah lah. Rakyatnya diedukasi itu mudah. Tapi penduduk Indonesia yang begitu plural dan banyak ini memang tidak mudah. Apalagi soal isu-isu yang panas, yang sensitif, isu-isu politik yang memang masyarakat sebenarnya harus mendapatkan informasi yang valid itu jadi PR juga ya untuk menyebar informasi di media massa dan juga media sosial. Maksudnya ijazah gitu. Ya itu salah satunya yang masih menjadi perdebatan di coba masyarakat. Sekarang kita tanya Prof Komarudin ya. Ya, coba Prof. Karena kan beliau ini pendidik juga, akademisi, budayawan, pernah jadi rektor. Prof, sebenarnya ijazah ada yang palsu ya, Bang? Gini, sebelum ke ijazah. Bangsa kita ini bangsa pemuja pemimpin. Oke. Oh, ya. Mungkin karena pernah lama ditindas zaman Belanda, kemudian masyarakat feudalistik, yang nindas itu ganti-ganti aja, ganti baju tapi penindas. Yang namanya daulat rakyat itu kan mitos ya. Kapan berdaulat rakyat itu kan? Karena lama ditindas, maka dia mengharapkan pemimpin yang membebaskan mereka. Sehingga ada Ratu Adil misalnya kan. Dulu waktu zaman Bung Karno itu pecah gesang dari Bung Karno. Gitu kan. Hidup mati aku percayakan pada dia. Mengapa? Psikologi orang tertindas itu butuh pemimpin. Itu sampai sekarang. Maka Indonesia ini, kalau ada pemimpin yang diyakini diharapkan mewakili emosi, pikiran, mimpi mereka dipuja-puja. Tapi kalau kecewa apa? Caci maki. Berarti dua kepribadian, Prof? Bukan dua ya. Hemat saya ya karena
apa ya, pelupa, pemaaf atau marah atau kecewa, jadi dipuja-puja. Bung Karno ujungnya dicaci maki. Padahal awalnya luar biasa kan. Pak Harto begitu. Pak Jokowi, Pak Jokowi juga begitu kan, gitu kan. Dipuja-puja sama pendukungnya, di akhirnya malah pendukungnya sendiri yang menyerang gitu. dia. Nah, beda dengan negara kecil yang sistemnya udah mapan. Maka pemimpin itu naik turun biasa saja, tidak heboh. Orang bekerja sesuai dengan profesinya, ilmunya, dan tidak perlu menggantungkan kepada pemimpinnya. Kita kan senang menggantungkan kultus pada pemimpin. Misalnya kayak Belanda, Swedia, pemimpin naik turun biasa saja. Tapi bayangkan Indonesia yang begitu besar seperti ini. Dulu memuja sukunya, tokoh adatnya kan. Memuja mungkin pendetanya, kiainya. Kemudian lama-lama memuja pemimpin politiknya. Dan yang dipuja sekarang ini telah menjadi bagian dari kekuasaan. Negara Indonesia itu kan anak kandung rakyat. Yang melahirkan itu rakyat. Maka wajar kalau Indonesia itu temanya apa? Kemerdekaan dan kesejahteraan. Itu kan menjadi matra Indonesia kan merdeka dan sejahtera. Mengapa merdeka? Memorinya itu lama dijajah. Sejahtera memorinya miskin. Tapi beda nggak Prof? Nasionalis sama pemuja pemimpin? Itu temanya saja, nasionalis itu. Merdeka itu kan kebangsaan. Tapi kemudian ketika negara ini lahir, negara ini dilaksanakan, dieksekusi oleh pemerintah. Pemerintah ini mewakili negara dan mewakili rakyat. Lewat partai politik. Tapi yang terjadi partai politik itu bukan mewakili rakyat. Partai politik ini bagian dari oligarki, perpanjangan tangan dari penguasa, sehingga rakyat dan negara terputus. Yang terjadi negara malin kundang jadinya.